Shalom, sudah yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan dan kita terus berjalan maju memasuki ayat-ayat terakhir dari kitab Kisah Para Rasul dan kita akan membaca hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Masih perjalanan Rasul Paulus menuju Roma dan mereka terdampar di Pulau Malta. Ayat 7 hingga ayat 10 demikian bunyinya. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 ini memberikan gambaran yang menarik tentang pelayanan kesembuhan oleh Paulus di Pulau Malta. Di sana Paulus tidak membuat pertunjukan besar-besaran, tetapi memberikan pelayanan kesembuhan yang alami dan sederhana. Jadi dari ayat-ayat ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil mengenai pelayanan kesembuhan yang natural dan bukan show atau pertunjukan. Yang pertama kita dapat belajar tentang pelayanan kesembuhan sebagai respons kasih. Ketika ayah Publius, gubernur Pulau Malta itu sakit, Paulus mendoakan dan menyembuhkan dia. Paulus tidak melakukan hal ini untuk menarik perhatian atau menunjukkan kuasa, tetapi sebagai respon kasih. Pelayanan kesembuhan yang sejati terjadi ketika kita digerakkan oleh kasih dan kepedulian, bukan oleh keinginan untuk menunjukkan kuasa atau mempromosikan diri. Dan hal ini mengajarkan kita untuk fokus pada kebutuhan orang lain, bukan pada diri sendiri. Kenapa kita harus bikin KKR besar-besaran dan biayanya juga tidak sedikit? Kalau memang kita ini punya kepedulian atau kasih kepada sesama, kenapa kita tidak datang ke kampung-kampung atau ke rumah sakit untuk mendoakan mereka dan mendoakan kesembuhan mereka sebagai respon kasih kita. Bukan berarti saya iri ya. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab hal ini adalah sesuatu yang nyata. Tuhan Yesus mendatangi rumah orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Dan di situ Tuhan Yesus melakukan pelayanan kesembuhan itu. Tapi juga bukan hanya pelayanan kesembuhan sebagai respon kasih, tetapi juga pelayanan kesembuhan yang kita lakukan itu adalah cara kita untuk berbagi berkat dengan masyarakat. Ada banyak orang di luar sana yang sakit, yang tidak bisa datang ke kebaktian KKR. Ada banyak di kampung-kampung orang yang membutuhkan doa kita. Kenapa kita tidak datang jemput bola? Kenapa kita tidak datang menjumpai mereka dan mendoakan mereka seperti yang dilakukan Rasul Paulus? Jadi setelah kesembuhan terjadi, banyak penduduk Pulau Malta yang datang kepada Paulus untuk didoakan.
Dan kesembuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Paulus membawa banyak orang datang percaya kepada Tuhan, tetapi dengan cara yang alami dan mengalir. Jadi kesembuhan itu bukan sebuah pertunjukan besar, tetapi cara untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah masyarakat. Dan tindakan Paulus mengajarkan bahwa kesembuhan dapat menjadi sarana untuk membawa orang kepada Tuhan dengan cara yang dapat diterima. Nah, pelayanan seperti ini mengingatkan kita bahwa inti dari pelayanan kesembuhan adalah kasih dan kepedulian kepada sesama, bukan sekedar pamer bahwa saya punya kuasa. Kalau memang Anda diberi karunia untuk menyembuhkan, kenapa kita tidak datang mengunjungi atau mendatangi orang-orang di luar sana? Ada banyak sekali. Dan dengan demikian kita bisa menyatakan kehadiran Allah di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka, tanpa harus mengeluarkan biaya sebesar-besarnya dan ekses-ekses yang lain yang tidak perlu. Dan kita bisa kok, kalau memang kita ini murni sebagai respon kasih kita kepada banyak orang dan juga untuk menyatakan kehadiran Allah di tempat-tempat di mana orang-orang itu berada dan kita bisa melayani tanpa harus ada promosi besar-besaran dan ada foto besar-besaran dari kita sementara Yesus dilupakan. Saya berdoa dan berharap renungan sederhana atau pelajaran yang sederhana dari kisah para rasul 28 ayat 7 sampai 10 ini menggugah kita semua untuk kembali kepada pelayanan seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Bukan pelayanan gebiar-gebiar, bukan pelayanan yang mewah-mewahan, bukan pelayanan yang justru menghamburkan atau menghabiskan banyak biaya, tapi kita bahkan bukan hanya pelayanan yang setahun sekali, atau sebulan sekali, atau 6 bulan sekali. Setiap kali bisa kok kita datang menjumpai orang-orang, bahkan ada yang di rumah sakit. Kenapa kita tidak mau datang kepada mereka? Apakah takut kalau tidak ada yang meliput? Apakah kita takut kalau tidak ada tekanan massa sehingga orang-orang itu tidak bisa merespon sebagaimana yang kita harapkan? Kita melayani bukan mencari pujian manusia, kita melayani bukan mencuri kemuliaan Allah, tetapi kita melayani sebagai respon kasih dan menghadirkan atau menyatakan kehadiran Allah di tengah masyarakat. Sebagaimana Tuhan memanggil kita, tujuannya jelas supaya Yesus dikenal, supaya Yesus dimuliakan, supaya orang mengikut Yesus, menyembah dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap hari. Terus maju, jangan putus asa, para hamba Tuhan yang keluar masuk dari kampung ke kampung. Anda tidak sempat dan tidak sanggup membuat KKR kesembuhan ilahi besar-besaran di stadion dengan lampu yang gemerlapan dengan biaya yang jutaan, tetap lakukan karena itulah pelayanan yang alami dan Tuhan mau kita melayani sebagai respon kasih, bukan untuk pertunjukan, tetapi karena mengasihi orang-orang yang sakit, mengasihi orang-orang yang perlu ditolong. Mungkin Anda tidak diliput, mungkin nama Anda tidak terkenal, mungkin Anda tidak mendapat subscriber, tetaplah maju terus. Karena kita melayani untuk Tuhan dan bukan untuk pertunjukan atau show off dimanapun kita berada. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk pelayanan Rasul Paulus dari Kisah Rasul 28 yang mencelikkan mata kami akan arti pelayanan yang tulus. Pelayanan sebagai respon kasih, melihat dunia yang penuh dengan masalah dan sakit penyakit. Tolong kami Tuhan, supaya kami tergerak untuk mendatangi orang-orang tanpa harus menunggu KKR besar-besaran, tanpa harus menunggu foto kami dipasang di iklan begitu besar. Biarlah salibmu tetap di depan. Biarlah nama Yesus tetap dimuliakan dalam pelayanan kami, dan Engkau dimuliakan di atas segalanya. Termasuk pelayanan rumus ini Tuhan, biarlah Engkau yang dimuliakan, bukan hambamu, dan biarlah rumus renungan murid Kristus ini memberkati banyak orang di seluruh dunia. Dibangunkan imannya dan terus mengikut Tuhan makin hari makin dewasa. Bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Engkau dipuji dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.